Berangkat semua. Nah, sebelum ke pembelajaran kita berdoa terlebih dulu ya. Berdoa dipimpin izin. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, untuk menanam semangat kebangsaan kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Kita nyanyi itu dulu. Dari Sabang sampai Merauke Berjajah pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, hidup tanah airku Indonesia. Nah, ada yang tahu kita hari ini mau belajar tema berapa? 5. Tema 3. Ini terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran ke 5. Nah, kemarin kita udah belajar tentang pemburuan hewan secara liar. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tempat hidup hewan. Ada yang tahu tempat hidup hewan itu apa namanya? Tempat hidup hewan apa? Habitat. Nah, tempat hidup hewan itu namanya habitat. Habitat dibagi menjadi 3. Ada yang tahu nggak habitat dibagi menjadi 3? Yang pertama yaitu hewan yang hidupnya di air. Kemudian Hidupnya di darat. yang ketiga di air dan bisa juga di darat. Paham ya? Nah, pokoknya diingat-ingat kalau tempat tinggal hewan atau tempat hidup hewan itu dinamakan tadi apa? Habitat. Nah, dibagi menjadi 3, yaitu air, darat, dan air bisa darat. Nah, coba dibuka halaman 76. Sudah. Di situ kan ada gambar ya. 76. Di situ ada gambar yang pertama. Ibu punya gambar. Ikan ayam. Ikan ayam bukan ikan. Ikan ini bukan anak bebek. Nah, di sini ibu punya gambar ayam. Kalau ayam itu berarti maksudnya tempat hidup hewan di mana? Darat. Darat ya. Terus yang kedua ada bebek. Kalau bebek masuknya berarti yang mana? Darat sama air. Darat sama air. Kok bisa darat sama air? Kenapa kok bisa darat sama air? Nggak tahu. Kalau ini kan hidupnya di darat aslinya, cuma dia kalau mencari makan biasanya berenang di dalam air. Nah, yang ketiga ada kucing. Kucing darat, ya betul, darat. Terus yang terakhir ikan. Air di air. Kenapa di air? Kenapa nggak di darat sih ikan hidupnya? Darat nanti. Nah, karena ikan bisa bernafas di dalam air, memakai pintar. Paham ya berarti ya? Nah, coba dibuka halaman 77. Sudah. Di situ kan ada pertanyaan, di bawahnya gambar-gambar. Ada pertanyaan 5.
cepet-cepetan yang bisa maju ke depan dan mendapat nilai yang banyak. Nanti ibu kasih hadiah di akhir. Hah? Ditulis dulu, disiapin jawabannya nanti. Ibu kasih waktu ke kalian berapa menit? Ya 10 menit buat cari jawaban ya. Terus nanti cepet-cepetan buat maju ke depan nulis jawabannya di papan tulis. Paham? Jawabannya aja. Paham? Paham ya? Nah, bisa dikerjakan sekarang. Udah selesai belum? Udah. Udah. Nah, sekarang cepet-cepetan buat jawab di depan. Nanti yang banyak menjawab dan jawabannya benar ibu kasih bintang. Paham ya? Iya, boleh. Nah, yang mau menjawab nomor 1 siapa? Liza. Ayo langsung maju. Nomor 2, siapa yang mau maju? Siapa Alvina? Saya. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Apa perbedaannya? Ditulis. Yang baru jatuh cinta, Liza ya, dapat bintang 1. Iyo dapat bintang 1. Nah, yang mau menjawab nomor 3 siapa? Nomor 3. Kemudian sama langsung aja, gak usah biar gitu. Menurutmu, apakah kedua hewan itu bisa hidup secara bersamaan? Jawabannya tidak. Jelaskan. 5. Alvina ya, Alvina. Nomor 5. Sebelum memelihara hewan, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Nah, ini udah pada jawab semua ya. Yang nomor 1 kita bahas bareng-bareng. Tadi soalnya apa? Yang nomor 1 soalnya Kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas. ya, apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Ikan hidup di air. Ya, tempat tinggal hewan itu mempengaruhi kehidupan hewan. Nah, tadi yang di buku itu ada berapa hewan? 4 ya. Yang pertama itu ayam. Ayam hidupnya di darat. Ada ayam ya? Ayam hidup di darat. Terus gambar yang kedua bebek. Hidup di air dan darat. Ya, bebek hidup di air dan di darat. Ditambahkan ya, dilengkapi. Terus ikan hidup di Air. Terus kucing hidup di Darat. Bebek di darat. Ditambahin lagi. Nah, ini jawabannya Liza kurang tepat ya. Yang ayam sama yang bebek juga dijelasin ya. Nah, ada yang benar nggak? Jawaban nomor 1. Artinya benar. Nah, yang nomor 2. Soal nomor 2. Apa perbedaan tempat hidup kucing dan ikan? Kalau kucing itu iya benar. Kalau kucing itu hidupnya di darat menggunakan paru-paru
Nah, jawabannya benar ya. Nah, nomor 3. Menurut kalian, kucing hidup ya di darat, ikan hidupnya di air. Ya betul, ini betul ya. Ini nanti ini kurang tepat, nanti ditambahin lagi ya. Nah, nomor 3. Menurut kalian, kedua hewan tersebut apa bisa hidup bersama? Tidak, karena kucing takut dengan air dan tidak bisa bernafas di air. Ikan tidak bisa hidup di darat karena ikan bernafas menggunakan ikan, dan jika ikan hidup di darat akan mati. Ya, kucing dan ikan tidak bisa hidup bersama. Kalau kucing di darat, dia juga tidak bernafas karena bernafasnya menggunakan insan. Terus nomor 4. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Iya, karena jika hidup mereka bersama akan ada yang mati, contohnya ikan dan kucing. Iya, iya. Keadaan alam itu mempengaruhi kehidupan hewan. Semisal beruang hidupnya di daerah dingin, di gurun, di es kan. Dan kalau mereka hidup yang di daerah tropis panas, mereka akan mati. Sebaliknya juga, semisal ayam hidupnya kan di daerah panas, mereka akan hidup. Dan kalau ayam hidup di daerah dingin es, ayam akan mati. Paham? Paham. Nah, nomor 5 terakhir. Sebelum memelihara hewan, apa saja yang perlu diperhatikan hewan agar hidup dengan baik? Harus diberi makan, diberi minum, dibersihkan tempat tidurnya. Ya tak. Tadi Alvina dapat bintang berapa? 1 ya. Liza 2. Izun 1. Nah, nanti yang dapat hadiah Liza ya. Bisa ngomong. Udah? Bisa sih, Setelah itu dibuka halaman 78. Tahu? 78 itu kalian disuruh menulis ciri-ciri keempat hewan tadi, yaitu ada ikan, kucing, terus ada bebek sama ada ayam. Dan mengerjakannya nanti dibikin 2 kelompok. Kelompoknya berhitung ya, biar adil. 1, 2. 1, 2. Berarti Liza sama Izun, Alvina sama Irul. Udah selesai ya. Nah, perwakilan satu kelompok maju ke depan, nanti bacain hasil diskusi kalian masing-masing. Dimulai dari kelompok pertama. Isu. Yang bebek dulu. Ciri-ciri bebek. Bebek. Bebek memiliki paruh, mempunyai sayap, hidup di darat. Itu ikan itu kan ada insan. Insannya digunakan untuk bernafas. Kalau sirip digunakan untuk berenang. Nah, yang terakhir itu ayam ya. Ayam, ciri-ciri ayam. Memiliki paruh dan jengger, hidup di darat, mempunyai sayap, bernafas dengan paru-paru, kakinya 2, memiliki ekor dan bulu. Iya, terus juga memiliki cakar untuk mengais atau mencari makanan. Ya, betul. Tepuk tangan buat Izun. Biar apa semangat lagi, kita diam dulu ya. Gini, Ibu contohin, kalau Ibu bilang huruf A, kalian tepuk tangan di atas. Kalau Ibu bilang huruf B, kalian tepuk di tengah. Kalau Ibu bilang huruf C, kalian tepuk di bawah. Berarti A, B, C. Paham ya? Yuk, semuanya dengerin suara Ibu. A, B, C, B, C, A. Bisa nggak? Nanti yang cepat ya. A, B, C,
Dan karakteristik. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap jauh dan dapat mempunyai ukuran lebih besar dari cicak rumah? Jangan dibalik dulu. Kita bahas yang cicak. Tadi ciri cicak itu di bagian telapak kakinya mempunyai perekat agar bisa menempel di dinding-dinding. Terus cicak itu mempunyai ukuran berapa? Jadi 7 hingga 10 cm. ya. Nah, cicak itu kalau dikejar musuhnya selalu memutuskan ekor agar untuk menyelamatkan diri, melindungi diri dari musuhnya. Nanti tunggu lagi. Tadi ciri-ciri cicak ada berapa? Ada 3. Apa aja? Cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Oke, iya. Terus kita buka halaman 80. Kelelawar, kita baca bareng-bareng lagi. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti atap rumah dan gua. Dari ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar makan buah dan kelelawar serangga. Ya, kalian pernah lihat kelelawar? Pernah. Kelelawar itu hidupnya biasanya sering di atap rumah atau di tempat-tempat yang gelap. Dan ketika kelelawar itu mengeluarkan suara, biasanya mengeluarkan suaranya itu tinggi dengan frekuensi yang tinggi. Ya, bahaya kalau tinggi ya. Boleh ya. Terus jenis-jenis kelelawar itu dibagi dua. Ada yang tahu apa? Kelelawar pemakan serangga. Paham ya? Berarti seputar kelelawar. Selanjutnya baca yang bunglon. Warna kulitnya sesuai dengan warna itu. Untuk melindungi diri biasanya ngapain? Ketika bunglon berubah warna. Jadi kalau misal bunglon itu di pohon, di bagian batang, kalau batangnya warna coklat, bunglon itu bisa berubah menjadi coklat. Biar warnanya itu sesuai batang, biar nanti musuhnya itu enggak melihat itu ada bunglon di situ, paham ya? Ya, makanya kalau bunglon di suatu tempat akan berubah warna sesuai tempat bunglon berada, paham ya? Nah, tadi seputar hewan, yang cicak, kelelawar, bunglon udah paham semua? Sudah. Nah, setelah ini ibu mau kasih kuis ke kalian. Kuisnya seputar tadi ciri-ciri cicak, kelelawar, dan bunglon. Nah, untuk kuisnya nanti kalian mengerjakan di HP. Sudah paham ya cara pengerjaannya ya? Nanti tulis nama kalian, terus kalian kerjakan soal-soal di bawahnya. Di sini ada 5 soal. Satu soalnya skornya 20. Berarti kalau kalian benar semua, nilainya 100. Paham? Paham? Satu orang dulu yang maju ke depan. Riza dulu yang maju ke depan di sini. Nah, ini Liza dulu ya. Ditulis namanya dulu, Liza. Nah, tadi Liza udah mengerjakan kuis di HP ya. Nah, nanti kuisnya langsung nilainya keluar. Skor nilainya Liza yaitu 100. Beri tepuk tangan buat Liza. Nah, selanjutnya Elvina. Ayo, bisa ngalahin skornya Liza apa enggak? Yang mana di depan Elvina? Nama Elvina. Setelah itu soal di bawahnya dikerjakan. Nah, soal nomor 1 dikerjakan. Elvina berapa nilainya? Hitung dulu. Nah, skornya Elvina sudah keluar. Kita lihat skor Elvina berapa ya nilainya ya. Kita tunggu. Nilainya 100 juga. Beri tepuk tangan buat Elvina. Nah, selanjutnya Izun maju ke depan. Izun, ayo ditulis nama. Tulis Izun.
tahu jawabannya apa. Coba ya kita lihat ya skor dari Izun berapa. Pos dulu karena ya. Beri tepuk tangan buat Izun. Selanjutnya Irul. Dulu namanya Irul gitu. Coba ditunggu ya hasil dari Irul ya, mengerjakan nilainya berapa. Jreng. Coba tebak berapa nilainya Irul? 80. Ya, nilai Irul 80. Nah, berarti tadi yang nilainya 100 kuis Elvina sama Liza ya? Yang nilainya 100 berarti Elvina sama Liza ya? Nah, udah. Hadiahnya sekarang aja. Nah, tadi yang pertama yang dapat bintang paling banyak itu Liza. Berarti Liza dapat hadiah juga. Terus yang kedua itu ada kuis yang menang Liza sama Elvina. Berarti hadiahnya Liza 2 ya, hadiahnya Elvina 1. Nah, Liza milih mau yang warna apa? Oke, 2, ambil 2. Karena tadi dapat bintang banyak. Kalau Elvina yang warna apa? Biru. Belajar lagi biar dapat hadiah biru ya. Sudah? Udah ya. Nah, ibu mau tanya nih. Tadi kita belajar apa? Kita belajar tentang ya, kita tadi belajar tentang tempat tinggal hewan, kemudian ciri-ciri hewan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Dengan belajar tempat tinggal hewan dan karakteristik hewan, kita tahu manfaat dari bagian-bagian hewan. Sudah menyebutkan ya ciri-ciri hewan ya, berarti sudah tahu manfaat hewan ya. Nah, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Nah, jangan lupa nanti pulangnya hati-hati. Terus jangan lupa pakai masker juga. Nah, sebelum pulang ibu mau biar kalian pakai hand sanitizer ya. Mungkin tangannya hilang. Bersihin tangan, tadi kan kalian sudah kotor-kotoran nulis di papan tulis. Nah, tangannya dibersihin biar bersih. Sudah ya? Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.